Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Gita, dokter yang berjaga klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah benar anak Ibu yang ini namanya Sally Bu? Baik, benar Bu. Usianya 2 hari ya Bu ya? Lalu ini jenis kelaminnya perempuan ya Bu ya? Ya baik, Ibu di sini saya akan melakukan pemeriksaan CCHD yaitu Critical Congenital Heart Disease yang dimana ini tuh istilah yang mengacu pada sekelompok cacat jantung serius yang hadir sejak lahir. Jadi di sini saya ingin mengecek apakah anak Ibu jantungnya itu mengalami gangguan atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika bersedia silakan Ibu berbaringkan anaknya di meja pemeriksaan. Sementara itu saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Nah, screening ini dilakukan saat bayi berusia minimal 24 jam atau selambat mungkin jika bayi akan dipulangkan dari rumah sakit sebelum berusia 24 jam. Yang pertama-tama, persiapan alatnya terlebih dahulu. Di sini ada oximeter, nadi neonatus, lalu ada stetoskop neonatus, dan formulir catatan. Yang pertama-tama, tenangkan bayi dan hangatkan terlebih dahulu. Lalu, jangan pernah melakukan screening pada saat bayi menangis dan hipotermia atau saat bayi menjalani fisioterapi. Yang pertama-tama, pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Periksa dengan cermat apakah terdapat sianosis sentral pada bayi atau warna kebiruan pada bibir, lidah, dan ujung jari bayi. Kemudian, periksa frekuensi pernafasan normal jika 40-60 napas per menit. Lalu takipne itu lebih dari 60 kali per menit dan bradipne kurang dari 40 kali per menit. Sedangkan apne itu penghentian nafas selama minimal 20 detik. Selanjutnya, raba pada arteri femoralis, denyut nadinya. Denyut nadi yang berkurang di semua ekstremitas menunjukkan curah jantung yang buruk atau vasokonstriksi perifer. Denyut nadi femoralis yang tidak ada atau berkurang menunjukkan adanya lesi jantung yang bergantung pada ductal. Selanjutnya, melakukan auskultasi dada dengan lokasi yang benar, yaitu pada aortik, pada tricuspid, dan pada mitral. Dan jangan lupa pada paru-paru juga. Lalu dengarkan apakah ada suara bising atau murmur pada bayinya. Selanjutnya, ukur berat badan bayi. Pertimbangkan kenaikan berat badan neonatus. Kenaikan berat badan harus sekitar 200-300 gram per minggu. Kemudian, screening oximetri nadi. Pastikan kulit bayi bersih dan kering. Lalu, jangan pernah melakukan pengukuran puls oximetri bersama dengan pengukuran tekanan darah. Pertama-tama, nyalakan terlebih dahulu oximetri nadi dengan sensor terhubung. Kemudian tempatkan foto detektor pada telapak tangan atau pada jari kanan bayi seperti ini. Tempatkan probe dengan cahaya emitor di punggung telapak tangan atau di kuku. Pastikan sensor terpasang pada kulit. Lalu baca dan tuliskan hasilnya. Lakukan pengukuran yang sama pada kaki. Letakkan fotodetektor pada telapak kaki atau pada jari dan probe pemancar cahaya pada dorsum pedis pada bagian sini. Setelah itu, lihat algoritma dari screening PJK kritis. Nah, algoritmanya itu yang pertama-tama, anak di bayi berusia berusia lebih dari 24 jam atau sesaat sebelum pulang kurang dari 24 jam dilakukan screening. Jika hasilnya itu kurang dari 90% di tangan atau di kaki, maka screeningnya itu gagal. Lalu jika 90% sampai 95% di tangan kanan dan di kaki atau lebih dari 3% perbedaan antara tangan dan kaki, nanti akan dilakukan
screening ulang dalam 1 jam. Dan jika lebih dari 90% di tangan kanan atau di kakinya dan kurang dari 3% dan berbeda di tangan kanan dan kakinya, maka screeningnya gagal. Tadi dilakukan screening ulang. Setelah dilakukan screening ulang, jika hasilnya lebih dari 90% di tangan atau di kaki, maka screeningnya gagal. Lalu jika 90% sampai 95% di tangan kanan dan di kaki atau lebih dari 3% perbedaannya di kaki dan tangan dan lebih dari 90% di tangan kanan atau di kaki dan kurang dari 30% perbedaannya, maka itu screeningnya berhasil. Dan jika yang di tengah tadi dilakukan pemeriksaan ulang lagi dalam 1 jam, jika hasilnya kurang dari 90% di tangan kanan dan di kaki, maka screeningnya gagal. Lalu jika 90% sampai kurang dari 90% di tangan kanan dan di kaki atau lebih dari 3% perbedaannya, maka itu screeningnya gagal. Dan jika hasilnya lebih dari 95% di tangan kanan atau di kakinya dan kurang dari 3% perbedaannya, maka screeningnya berhasil. Lalu setelah itu, di sini saya akan menjelaskan hasilnya kepada orang tua. Baik Ibu, tadi setelah dilakukan pemeriksaan hasil pada anak Ibu ini, hasilnya normal semua Bu. Jadi kemungkinan tidak ada kelainan pada jantung anak Ibu. Dipersilahkan Ibu boleh bawa anaknya pulang saja ke rumah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Baik, jika tidak ada, pemeriksaannya telah selesai. Semoga anaknya sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih Bu.